Saya langsung teriak di mobil. Ada anak-anak saya bilang gini, oke, sudah cukup. Ini terakhir kali. Hari ini adalah hari terakhir. Gue akan balikin lu ke rumah orang tua lu. Saya kebut bawa mobil. Pas begitu sampai depan komplek rumah orang tuanya, dia langsung bilang, bawa gue ke rumah sakit jiwa. Terus nggak berpikir pandangan seperti orang dulu, wah jangan-jangan gila nih istriku, nggak? Awalnya iya. Karena dia marah-marah terus itu? Iya, fix dah gue dikenal sebagai pendeta atau hamba Tuhan dengan istri yang gila. Gitu. Oh sempet gitu Pak? Sempet kepikir seperti hal itu. Oh tapi tetap nggak mau bawa ke dokter ya sebetulnya kalau nggak terpaksa ya? Iya betul. Oh itu kenapa Pak Marco? Karena takut ketahuan orang bahwa punya istri yang sakit mental. Ya mungkin salah satunya itu. Mungkin ya? Mungkin salah satunya itu. Kita di gereja termasuk yang ya dilihat lah sama orang. Jadi contoh banyak orang lah. Teman-teman juga sama. Di keluarga juga sama. Tiba-tiba jadi saya sudah bikin hidup saya sebagaimana caranya biar hampir mendekati sempurna. Cacat cuma gara-gara istri kan lucu. Oh gitu ya? Pasien rumah sakit jiwa. Gitu. Cacat kan lucu. Bagaimana rasanya lepas lagi ke dokter sakit jiwa ya, dokter psikiater. Orang lihat tuh istrinya dibawa ke psikiater gitu. Pak Pendeta? Iya. Ada kekhawatiran gitu juga ya? Ada. Saya juga manusia Ibu. Saya juga manusia. Ya tapi akhirnya menyerah juga ya, sudah diobati lah gitu ya? Menyerah, diobati. Hingga saat ini saya berpikir kalau saat itu benar-benar saya paksain atau gimana-gimana, mungkin tidak ada jalan ceritanya, lanjutannya kayak hari ini. Iya. Ya kan? Kalau saat ini saya lihat ke belakang, satu puzzle yang saat itu saya bingung taruhnya di mana. Begitu saat ini saya lihat ya puzzle itu emang di situ letaknya. Saat ini saya bisa melihat puzzle itu sudah menjadi gambar yang indah. Gitu. Harus diisi puzzle-nya, ada yang missing ya. Kalau nggak ada kasus ini missing. Ya. Rancangan besar Tuhannya yang indah itu ya tidak terjadi. Sudah menyelamatkan berapa orang Ibu satu ini? Gitu. Puji Tuhan, Tuhan pakai hidupnya jadi luar biasa, jadi kesaksian hidup buat banyak orang. Iya betul. Nah, Pak Marco itu kemarin itu kan berusaha menjaga kan, masa punya istri gini. Nah sekarang istrinya terbuka, kemana-mana cerita. Gimana tuh? Sebenarnya atas dorongan dia loh, Bu. Masa? Iya, atas dorongan. Akhirnya malah yang ini mendukung. Iya, saya support istri saya, maksudnya gini loh. Karena saya ngerasa banyak orang yang berpikiran sama seperti saya. Saat sebelum saya tahu kenyataannya ya. Orang dengan gangguan kejiwaan itu adalah orang yang kurang bersyukur. Tidak berdoa atau kurang berdoa, nggak punya iman, nggak dekat sama Tuhan, nggak ada Roh Kudus dalam hatinya. Penuh judgment seperti itu. Hidup itu indah kalau lu syukurin. Saya selalu berpikir seperti itu. Sampai kejadian di istri saya. Setelah kenyataannya Tuhan memakai dokter untuk menolong secara medis dan berhasil, jadi Pak Marco berubah pikiran nih sekarang. Semua orang harus tahu ini sama kayak penyakit pilek yang biasa yang kalian biasa sakit gitu. Sama kayak pilek, flu, batuk. Harus diobatin. Tubuh bisa mengobati dirinya sendiri, bisa. Cuman akan makan waktu lebih lama dibandingin lu makan obat dokter atau makan obat apa. That's nice, that's good. Tapi ini kalau mengobati yang ODGJ lebih susah loh ya Bu Laura ya. Bukan hanya bisa mengobati dirinya sendiri. Seputarnya itu harus mensupport. Betul. Ya kan, unsur luarnya. Nggak bisa juga dia diam di gunung sendirian mengobati dirinya. Itu juga nggak berlaku ya. Tidak lebih sulit daripada sakit-sakit. Iya kan, daripada sakit-sakit biasa lainnya. Betul.
Jadi yang sedikit berbeda dari sakit jiwa ini gitu loh. Karena jiwanya yang sakit itu kan nggak terlalu tampak mata. Orang akan bilang, kayaknya sehat kok. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Gak mungkin lah dia sakit jiwa gitu loh. Jadi makanya kayak awareness gitu, kepedulian tentang ini orang kenapa tiba-tiba dia kok narik diri ya gitu. Termasuk gini, biasanya dia baik-baik aja tiba-tiba emosionalnya tuh tinggi banget gitu. Bisa marah, meledak gitu kan. Ya itu bukan serta-merta hari itu dia ada kejadian yang gak enak. Jadi kan secara grafik di belakang-belakangnya itu udah ada tumpukan sampahnya gitu, tanda kutip kayak gitu. Nggak ada yang tiba-tiba meledak sendiri lah. Nggak ada. Gitu. Baru aja teman saya tuh anaknya tiba-tiba jadi bersikap sangat aneh. Tiba-tiba dia juga heran, langsung kayak skitso, jadi halusinasi dan sebagainya. Berarti ini bagus juga nih, berarti memang itu bukan hanya muncul tiba-tiba, tapi memang agak lebih susah terdeteksi gitu loh, karena kebanyakan kita itu penderitanya sendiri kadang nggak sadar. Nggak sadar dalam artian kayaknya enggak, cuman burnout tipis-tipis aja, nanti juga healing, makan di restoran atau pergi nonton juga nanti baik-baik aja gitu. Tapi ternyata kenyataannya kan nggak seperti itu. Oke. Nah akhirnya Pak Marco juga merelakan istrinya di handle secara medis dan ketemu bahwa juga ternyata bermanfaat gitu ya. Terus saya dengar juga Pak Marco ngalamin sendiri juga ternyata ya. Gimana ceritanya ya Pak? Tahun 2022 itu juga ya? 2022. Nggak lama saya ketemu dengan dokter dan paksa dia masuk ruang konsul. Masih dalam pengobatan saya. Gimana Pak lanjut? Saya penderita insomnia. Saya mengalami kesulitan tidur. Tidak dari dulu, jadi ada satu periode yang abis COVID itu ya, abis COVID ya. Setelah COVID 2021 ke 2022 sampai nemenin saya tidur itu bahkan bisa dibilang tidak tidur, jadi sadar terus. Karena tekanan kondisi istri atau gimana? Saat itu saya nggak ngerti, saya pikir ngerasa gini, Tuhan berkati hidup saya luar biasa lah. Untuk masalah finance ya cukup aja ya, kadang kurang. Tapi Tuhan pasti cukupin. Biarpun pandemi, betul. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan lewatkan segala sesuatunya kok, gitu. Ada pikiran-pikiran pelayanan, pekerjaan, terus ke rumah tangga, balik lagi saya ke pelayanan lagi. Apa kalau si istri saya suka ngomong monkey thinking. Pikirannya suka lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Monkey. Jadi dia lompat satu dari kerjaan, tiba-tiba belum selesai dia mikirin kerjaan, tiba-tiba ke pelayanan. Dari pelayanan tiba-tiba out of the blue dia mikirin. Ya, kayaknya kemarin nih yang pemenang Formula 1 bukan dia deh gitu. Jadi kayak topik yang lain tiba-tiba skip masuk gitu. Ya, kayak begitu saya ngerasa. Nggak bisa fokus ya? Ya nggak bisa fokus. Terus jadi nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Saya ingat kalau orang tua saya selalu ngomong, kalau nggak bisa tidur berdoa. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Terus. Berdoa, saya ambil gitar saya. Menyembah Tuhan. Belum bisa tidur juga. Ya sudah. Ya udah nikmatin dia tidur. Jangan megang handphone ya, nggak megang handphone dia diam ya. Saya gangguin dia, sampai kan gini, karena kan waktu itu posisinya saya udah mulai belajar kan dari AK3, terus saya juga terapi, saya juga konsul dengan konselor pribadi gitu kan. Kalau nggak bisa tidur, bikin suasananya jadi kondusif, untuk matiin lampu. Sampai saya ngomong ke dia matiin lampu, jangan pegang handphone, atur nafas gitu kan. Jadi tarik nafas, keluarin pelan-pelan gitu kan. Udah, kata dia, nggak berhasil. Apa sih yang ada di pikiran? Tulis, ya suruh tulis. Jangan pakai handphone, nanti kan kedistraksi sama lampunya gitu kan. Tulis, udah dia tulisin. Nggak berhasil. Akhirnya? Saya ngerasa badan saya makin lama makin ngedrop. Nggak sehat ya? Iya, nggak sehat. Saya rasa itu. Karena tidur 2 jam, 3 jam? Kadang nggak tidur. Siangnya? Nggak. Siang kerja, aktivitas seperti biasa. Oh gitu? Iya. Berapa lama itu Pak? Udah, ya sampai 1 tahun. Hampir setahun lah, mungkin setahun lebih lah. Bulanan. Ya, kadang 2 hari, 3 hari nggak tidur. Hari keempatnya sejam setengah tidur, bangun dah. Tapi saya seger. Karena saya ada sukacita. Maksudnya saya sukacita tiap hari tuh happy. Kerja juga happy. Ya stres tapi ya masih dalam kategori normal. Ya kerja biasa aja. Dan nggak merasa perlu cari bantuan obat atau apa? Belum. Sampai saya ngerasa. Iya, sampai saya ngerasa saat itu kok badan mulai agak dikit-dikit sakit. Bukan dikit-dikit sakit, tapi sering sakit kepala. Ya,
Oh, sakit kepala. Migrain. Iya, itu migrain. Oh, migrain. Akhirnya jadi pasien dokternya istri. Gini, waktu dia migrain itu, dia migrainnya tuh suatu malam jam 10 lewat, saya udah posisi tidur ya gitu. Itu dia bangun, dia duduk sambil gemeteran. Itu udah keringetan. Karena sakit banget. Sakit banget, udah minum segala macam ya, obat anti nyeri. Dari paracetamol sampai asam afenamat dia udah minum. Dan tidak berkurang. Saya bilang oke, mending saya bawa ke IGD. Jadi saya bawa dia ke IGD. Di mobil itu tuh dia saking udah ininya kan. Dan dia tuh kayak ngerasa kayaknya nggak gitu deh. Karena sebenarnya dia lagi emang konsen sama sakitnya dia. Lagi ras lah, langsung saya ras ke IGD. Dia di IGD ternyata obat yang pertama kali diintervensi ke badannya adalah obat penenang. Begitu dikasih obat penenang langsung down, dia bisa tidur. Itu enak sekali rasanya. Dan obat penenang itu tidak pernah dibelikan sama psikiater saya karena dosisnya yang rentan dengan kecanduan. Betul. Itu baru kali itu saya ngerasain obat yang bikin saya. Jadi dia dikasih itu relax. Nah itu memang yang bisa membuat ketergantungan ya. Iya. Nah akhirnya Bapak ke dokternya istri nggak dikasih obat itu dong? Enggak. Jadi waktu pas dari IGD itu kan ketemu lah, akhirnya karena ini berhubungan dengan kepala migrain dikirain kan ada syaraf atau apa di otak. Jadi kita kan ke bedah syaraf otak. Nah dikasihlah lanjutannya kurang lebih 5 hari 5 obat. Jadi 5 untuk 5 hari. Setelah selesai 5 hari nggak bisa tidur lagi. Konsul balik dong ke rumah sakit yang sama, ke dokter bedah syaraf otak dulu nih. Dokternya bilang, saya nggak bisa kasih lagi. Kalau bapak mau ini harus konsul ke psikiater. Ya udah kan. Berarti kan ada yang salah karena proses MRI-nya semuanya beres, nggak ada masalah lah gitu. Iya. Jadi itu masuknya kayak psikosomatis. Jadi dia migrain, tapi nggak ada yang salah sama otaknya. Gitu. Akhirnya ke dokternya, psikiaternya istri saya, ya dapat jawaban. Ternyata saya kena depresi ringan. Ringan aja 1 tahun Pak nggak bisa tidur. Iya. Jadi kalau nggak cepet dihandle gimana? Betul. Makanya saya baru tahu. Ya mungkin kayak kalau orang kena pilek-pilek biasa masih setahun nggak lama-lama jadi sinus mungkin bisa jadi begitu juga kali ya. Mungkin. Ya, kan? Jadi secara di alam bawah sadar Pak mungkin ada kekhawatiran yang tidak terekspresikan ya. Misalnya pandemi sebenarnya khawatir juga gitu kan. Takut anak-anak dewasanya kayak gimana kalau pandemi terus begini gimana gitu kan. Tapi sebagai laki-laki mungkin ya ini mencoba untuk tough harus tough gitu kan. Secara keimanan gue percaya sama Tuhan. Kalau gue khawatir berarti gue iman gue gak kuat nih gitu. Jadi balik ya Pak perkataannya Pak Marco. Maka kembali ke saya sendiri. Ya oke lah. Akhirnya saya bilang kalau istri saya podcast kurang bersyukur, kurang iman. Ya, gue ngarep lu gak ngerasain lah gitu. Karena kalau ngerasain sendiri rasanya tidak enak. Dan dengan dibantu oleh dokter psikiater itu berapa lama sembuh Pak? Cepet dong? Cepet banget. Pertama kali dia dikasih obat itu, obat penenang yang dosisnya jauh lebih rendah. Untuk dia bisa tidur. Itu paling cuma sekitar 2 minggu. Habis itu dokternya bilang, Pak dosisnya turunin. Maksimal cuma sampai sebulan. Jadi setelah 2 minggu dosis 1, 2 minggu berikutnya dosis setengah, habis itu lepas dia bisa tidur. Setelah itu paling tinggal ya 2-3 bulan doang. Kalau obat tidurnya cepet sih. Habis itu udah fine. Cek tuh bisa tidur nyenyak Pak? Ya. Sampai sekarang tanpa obat sama sekali. Kemarin sempat ya. Berarti kan dia tahu. Saya udah tahu. Lagi ada khawatir apa. Saya udah tahu. Tetap sebagai manusia saya cuma ke dokter. Saya bilang saya minta obatnya. Saya minum cuma hari Minggu. Saya bilang sama istri, lu jagain gue minum nih. Saya akan minum ini setiap hari Minggu saja. Saya tidak akan minum setiap everyday gitu. Saya minum cuma hari Minggu. Dan saya akan minum kalau saya rasa saya sungguh-sungguh sangat perlu, baru saya minum. Itu juga berlakunya 4 bulan, 5 bulan baru habis tuh obat. Itu hampir saya minum cuma setiap hari Minggu doang ya. Gitu. Sekarang udah enggak lagi. Sekarang udah enggak. Sebetulnya beberapa suplemen bisa membantu tidur. Melatonin, magnesium, bisa itu. Betul. Tapi dia pun sekarang sudah tidak minum lagi karena rutin olahraga. Itu mau bantu banget. Bisa tidur ya. Oke, puji Tuhan Pak.
Jadi pelajaran yang didapatkan tuh seperti bagaimana kalau menurut Pak Marco dan Bu Laura, khususnya Bapak ya, mungkin ada ya pesan atau ya yang mau disampaikan kepada caregiver atau caretaker, orang suka ngomongnya gitu ya. Sahabat Crosstalk di tempat ini kalau menghadapi orang terdekat dia, istrinya, anaknya misalnya yang menderita mental illness gitu ya. Responsnya harus bagaimana gitu Pak? Untuk Sobat Crosstalk, sebagai caretaker atau caregiver menemani orang yang kena mental illness, saran saya kalian temenin saja. Tidak perlu berlaku apapun. Mereka hanya cukup ditemani dan didengari. Itu sudah lebih baik. Kalau ada kesempatan untuk bawa kekasih kita, kesayangan kita, pasangan hidup kita, teman kita, sahabat kita ke spesialisnya, itu pun akan jauh lebih baik. Itu aja sih dari saya. Mungkin Bu Laura mau nambahkan sesuatu? Kita kadang suka merespon baik. Tapi baik saja belum tentu benar. Pak Marco merespon saya dengan baik. Tanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Gitu. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan itu sebenarnya yang benar. Kamu kenapa? Kamu perlu apa? Apa yang bisa bikin saya nyaman? Bisa bikin kamu nyaman. Saya akan lakukan buat kamu. Jadi caregiver itu ada sebagai support system. Jadi awareness-nya aja harus bisa merespon dengan benar apa yang dibutuhkan oleh penderita depresi atau penderita gangguan mental lainnya. Baik, Sahabat Crosstalk, kita mendengarkan satu kejujuran lagi dari suami dari Bu Laura ya, menghadapi istrinya yang mengalami sepertinya karakternya jadi aneh. Dulu wanita yang kunikahi tidak seperti itu gitu. Saya coba sedikit menyimpulkan dari yang saya dapat. Pertama, seorang caregiver harus bisa menerima bahwa memang orang yang kita kasih ada masalah. Seringkali kita denial. Betul. Ya. Masa istri saya aneh begini gitu kan. Apalagi sakit jiwa bagaimana. Malu sekali. Lalu kita mulai menutup diri. Mungkin menyembunyikan istri kita. Jangan diajak kemana-mana. Nanti bikin malu. Padahal sebenarnya ada jalan keluar. Kesimpulan kedua, bukanlah tidak beriman. Kalau kita mengajak orang yang kita sayangi bertemu dengan ahlinya secara medis. Ya. Bukankah kalau kita punya keluarga menderita sakit apalah misalnya darah tinggi ya, diabetes, kita bawa dia ke internis. Apakah bedanya dengan orang yang kita kasihi yang membutuhkan pertolongan di bagian otaknya yang sangat rumit ini? Ya ternyata cuma kekurangan zat kimia tertentu. Tidaklah serumit yang kita pikir. Betul. Dan ternyata dengan demikian kondisi menjadi lebih baik. Keluarga beliau pun kelihatan lebih nyaman sekarang ya Bu. Anak-anak juga lebih bisa mengerti. Begitu kan Bu? Yeah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang malu. Kalau kita menghadapi hal seperti mental illness. Yang diperlukan justru tindakan nyata. Ya, membawa orang yang kita kasihi mendapat pertolongan dari ahlinya. Tanpa melupakan tentunya doa. Jadi bukan maksudnya bahwa podcast kita ini mengignore atau melepaskan Tuhan dari perannya yang justru paling penting. Pak Marco juga sempat, hampir dia mau pergi saja gitu kan. Tapi ternyata Tuhan mengatakan tinggal, temani. Nah, Ibu Laura juga mendapatkan banyak hal-hal yang secara Roh Kudus yang berbicara gitu. Betul. Jadi betapa pentingnya hubungan yang luar biasa dekat dengan Tuhan. Nomor 2, mencari pertolongan pada manusia yang hikmatnya juga pasti berasal dari Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama belajar lebih bijak dalam segala perkara. Termasuk menghandle mental illness yang rumit ini. Terima kasih untuk perhatian para sahabat Crosstalk. Dengan demikian kita bertemu kembali dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.